Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua yang bertajuk kejatuhan. Untuk memulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena hadir dan bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuknya kejatuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ialah bagaimana buku Kejadian menceritakan kejatuhan manusia dalam dosa. Apa akibat pilihan manusia itu? Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini, pendahuluannya mengatakan, pada masa penciptaan, Tuhan menciptakan manusia yang sempurna, lingkungan persekitaran yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna, hari yang sempurna, semuanya sempurna. Namun saudara, bagaimana dunia yang begitu sempurna boleh rosak? Bagaimana musuh boleh merosakkan pikiran manusia yang pertama itu? Bagaimana mereka meragukan Tuhan? Mengapa mereka ingin menjadi sesuatu yang tidak boleh mereka lakukan? Apa akibat tindakan mereka ini? Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita mengikut topik yang ada di skrin Anda. Kita masuk ke topik yang pertama. Si ular. Yang menjadi pertanyaan, apa strategi setan atau ular itu untuk mengambil perhatian dan menjatuhkan Hawa dalam dosa menurut buku Kejadian? Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 1 mengatakan, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ular dikenali sebagai haiwan yang cerdik, walaupun tidak dapat berbicara. Yesaya menulis tentang ular yang meluncur yang dia identifikasikan sebagai Lewiatan atau dalam itu bahasa Ibrani yang berarti melingkar melilit, dan naga. Yesaya 14, 29, 27 dan ayat yang pertama. Nah, dalam buku Wahyu, Yohanes juga mengidentifikasikan naga itu sebagai si ular tua, yaitu setan. Wahyu 20 ayat 2. Pena Inspirasi menjelaskan tentang ular ini. Agar supaya dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa kelihatan, setan telah memilih menggunakan ular sebagai alatnya. Satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Pada waktu itu, ular adalah salah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi. Dia mempunyai sayap dan bila mana terbang di udara, ia memberikan satu penampilan yang berkilauan serta memiliki warna keemasan yang indah dan menarik. Setan muncul di hadapan Hawa menggunakan bentuk ular, dan memintanya untuk menjelaskan arti dari firman Tuhan. Hawa dengan senang hati menjawab pertanyaan si ular. Kejadian 3 ayat 2 hingga 3. Hal ini memungkinkan setan untuk secara terbuka menaburkan keraguan tentang Tuhan dalam pikiran Hawa. Iblis suka memetik apa yang Tuhan katakan dan bahkan memetik firman Tuhan itu sendiri untuk membingungkan Hawa. Matius 4 ayat 6.
Topik yang kedua, yaitu buah larangan. Yang menjadi pertanyaan, apa reaksi Hawa kepada buah larangan? Bagaimana dia tergoda menurut buku Kejadian? Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 6 katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, kena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Serangan iblis menyangkut dua masalah, kematian dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kematian mereka pasti. Iblis berkata bahwa sebaliknya, mereka tidak akan mati, menyiratkan bahwa manusia itu baka. Tuhan melarang Adam makan buah dari pohon tersebut. Setan mendorong mereka untuk memakan buah itu, karena dengan memakannya, mereka akan menjadi seperti Tuhan. Nah saudara, kita lihat perbezaan cara Tuhan dan setan memetik firman Tuhan dalam hal kejatuhan di Taman Eden. Kita perhatikan, Allah, Tuhan, mengatakan makan dari setiap buah pohon. Setan mengatakan jangan engkau makan buah dari setiap pohon. Tuhan mengatakan jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Setan pula mengatakan Allah tidak ingin engkau menjadi seperti dia. Tuhan mengatakan jika engkau makan, engkau akan mati. Setan mengatakan engkau kekal, engkau tidak dapat mati. Kemudian Tuhan mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hawa melihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Tajuk yang ketiga, yaitu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mengapa Adam dan Hawa bersembunyi menurut Kejadian? Apa tujuan Tuhan mencari Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa menurut Alkitab? Apa tujuan Tuhan memanggil sebenarnya? Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab mereka, Adam dan Hawa, mereka mencoba menyembunyikan dosa mereka dengan membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu terdengar baik, benar bagi Anda atau tidak? Saudara, Adam dan Hawa merasa tertipu. Mereka telah percaya pada harapan yang salah. Dosa mereka telah memisahkan mereka dari Tuhan. Tuhan menggunakan pertanyaan untuk menemukan kebenaran seperti dalam pencobaan, walaupun dia sudah tahu jawabannya. Apa maksud Tuhan sebenarnya? Maksud Tuhan adalah untuk menebus mereka. Dia ingin kita mengakui dosa-dosa kita, supaya Tuhan dapat menawarkan pengampunan dan pemulihan. Tajuk yang keempat, nasib si ular. Apa nasib si ular? Apabila Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa menurut Kejadian, apa akibat tindakan Adam dan Hawa dan si ular? Kejadian 3:15 katakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan mengutuk. Tuhan juga membuat perjanjian. Tuhan memulai penghakimannya dengan si ular. Setan dikutuk oleh Tuhan melalui ular karena dialah yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Ular juga adalah satu-satunya makhluk yang dikutuk di dalam cerita ini. Kemudian Tuhan membuat janji dengan nubuatan. 3 bahagian. Kita lihat di screen.
Yang pertama, janji Tuhan, ular dan wanita itu. Akan ada permusuhan terus-menerus antara setan dan gereja Tuhan. Wahyu 12 ayat 17. Kemudian kedua, keturunan ular dan keturunan wanita. Akan ada permusuhan terus-menerus antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kemudian yang terakhir, keturunan dan ular. Setan meremukkan Yesus dengan menggantungnya di kayu salib. Tetapi Yesus pada akhirnya akan menghancurkan setan. Seterusnya topik yang terakhir yaitu nasib manusia. Apa nasib manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 16 katakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Melahirkan dan membesarkan anak seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Tetapi dosa membuatnya menyakitkan. Keturunan yang dijanjikan akan datang dengan pekerjaan dan penderitaan. Adam adalah ketua dari pasangan yang sudah menikah. Jadi dia bertanggung jawab atas akibat dosa itu. Bumi dikutuk karena dia, dan dia dikutuk untuk kembali kepada asalnya menjadi debu. Kematian itu pasti, tetapi Adam menerima harapan yang dijanjikan itu. Dia mengubah nama istrinya dari Isya, Kejadian 2:23, menjadi Hawa, Kejadian 3:20. Ibu dari keturunan yang akan membebaskan mereka dari kutukan kematian. Kita akan selamanya bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberi kita hidup yang kekal dengan pengorbanannya yang besar. Manusia akan mengalami kematian, tetapi pada masa yang sama, manusia juga diberikan pengharapan. Pena Inspirasi menjelaskan, kepada manusia pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Adam dan Hawa berdiri sebagai penjahat-penjahat di hadapan hakim yang adil, menunggu-nunggu hukuman yang akan dijatuhkan sebab pelanggaran. Tetapi sebelum mereka mendengar tentang kehidupan yang sulit dan menderita yang harus menjadi bahagian mereka, dan tentang pernyataan bahwa mereka harus kembali kepada debu, mereka telah lebih dahulu mendengar kata-kata yang memberikan pengharapan. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu, mereka dapat memandang ke depan kepada kemenangan yang terakhir. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Yang pertama, kita harus hati-hati. Awas dengan strategik si ular atau setan. Karena dia licik, dia menggunakan apa saja cara. Khususnya dia menggunakan cara Tuhan dengan memetik firman Tuhan untuk menjatuhkan kita. Kedua, ikuti perintah Tuhan. Jangan buat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Jangan makan buah larangan. Jangan langgar perintah Tuhan. Yang ketiga, akibat pilihan manusia, mereka jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan karena rasa malu dan bersalah. Namun Tuhan tetap mencari mereka dengan harapan mereka mengakui kesalahan dan akhirnya nanti mereka dapat dipulihkan. Akibat tindakan si ular, dia dikutuk oleh Tuhan. Pada masa yang sama, memberikan janji pengharapan kepada manusia. Manusia akan mengalami kesengsaraan dan kematian akibat dosa. Namun, pun begitu, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada manusia yang Dia kasihi. Tuhan mahu memulihkan semula yang telah rosak akibat dosa. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh menolong kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Untuk menutup, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih karena menolong kami mengerti akan pelajaran kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.